Hai kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Reno, my own YouTube channel. Guys, sampai saat ini aku masih membaca 15 cerita arsitek muda. Dibuat dari Abang Anas Hidayat, dipublish oleh Imaji Books. Ini buku recommended banget. Kalian bisa pesen langsung di Imaji Books. Aku denger udah mau habis stok nih. Silakan langsung dipesan. Ini isinya itu banyak cerita-cerita mereka dalam menjalani karirnya di arsitektur dan mungkin dikasih tahu profil dari masing-masing si arsitek. Bagus sih. Kalian belum nonton, kalau yang belum nonton episode 1 wajib nonton supaya kalian tahu di mana saya membacakan kata pengantar dan awalan yang punya spirit yang mengajak kita untuk membaca buku ini, untuk mengajak kita mendengarkan kisah-kisah cerita si 15 arsitek muda ini. Gokil nggak tuh? Kemarin sih saya baca di arsiteknya Bang Yodi dan Bang Victor yang rumahnya cerita tentang rumah Double E Strip 10 yang tak berteriak bicara banyak, dan juga aku baca ceritanya si Yusing. Oke. Silakan kalian tonton di episode kedua kalau belum nonton. Ini kan aku bacanya juga berurutan ya, dari awal nanti juga sampai akhir. Jadi jangan di skip gitu. Ya kayak buku komik aja ya kali di skip beberapa scene kan. Oke. Ini aku cabut dulu pembatas buku, nanti lanjut. Kita lanjut di arsitek Wiyoga Nurdiansyah dan Muhammad Sagita. Ini mereka membawa judul Dwi Tunggal. Oke. Di sini ada profilnya dulu tentang siapa si Wiyoga Nurdiansyah. Wiyoga Nurdiansyah yang akrab dipanggil Yoga ini lulusan dari jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parayangan Bandung tahun 2003. Ia cukup lama bekerja di Andramatin Arsitek selama 6 tahun sebelum akhirnya mendirikan SUB bersama Muhammad Sagita. SUB menjelma menjadi Dwi Tunggal yang kompak, yang dibangun secara intens dalam kurun waktu yang panjang. Gokil nggak tuh? Oke, Muhammad Sagita. Muhammad Sagita atau Agit lulus dari jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parayangan pada tahun 2004. Jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parayangan pada tahun 2004. Oke, maaf saya salah baca. Dan tugas akhirnya mendapatkan Best Design EIE Award. Mantap bosku. Setelah lulus, ia bekerja di Biro Arsitektur Woha, Singapura selama 3 tahun. Akhirnya mendirikan SUB bersama Yoga setelah chemistry yang sudah terbangun bertahun-tahun. Sehingga mereka cenderung memiliki taste yang sama dalam mendesain. Wow, ini kayak mereka kuliah di UKP Unpar ya? Oh, singkatnya UKP, aneh. Unpar, Universitas Katolik Parayangan. Dia si Yoga tahun 2003, si Agit 2004. Oh, oke. Terus mereka kenalan di situ, terus kolaborasi, ya gokil. Kayaknya aku pernah mention di episode 1, episode 2, punya partner tuh mantap. Benefitsnya banyak buat berdua maupun buat pribadi masing-masing. Oke, lanjut. Berdua satu tujuan. Oke, just like what I said. Arsitek merupakan sebuah profesi yang bisa dijalankan secara individual maupun berkelompok. Ini merupakan pilihan tergantung karakter dan visi masing-masing orang dalam menjalani profesinya.
Ada arsitek yang nyaman dengan berpraktik sendirian, dan banyak juga yang berkelompok untuk membentuk tim yang solid. Biro Konsultan Arsitektur SUB digawangi oleh duo arsitek yang memiliki chemistry untuk menyatu. Menyatu untuk saling melengkapi dan saling mendukung, seperti dinyatakan oleh filsuf besar Yunani kuno Aristoteles. Wah. Oh nih. What is a friend? A single soul dwelling into two bodies. Aristoteles. Aku pernah pelajarin sih waktu kuliah di Untar tentang jurusan studi dasar arsitektur ya. Ada sempat dibahas tentang filsuf si Aristoteles ini. Ya, dia bermanfaat juga untuk dia punya influence yang baik juga untuk pendidikan arsitektur ke depan. Oke. Wiyoga Nurdiansyah dipanggil Yoga, dan Muhammad Sagita dipanggil Agit, lahir dari kawah candra di muka yang sama, yakni Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Mereka akhirnya menjelma menjadi sebuah duit tunggal yang hebat, 2 tetapi 1, 1 tetapi 2. Kecocokan keduanya bukan karena kebetulan, tetapi memang dibangun secara intens dalam waktu yang lama. Keduanya satu angkatan ketika kuliah dan seringkali mengerjakan proyek bersama. Itulah yang pada akhirnya juga membuat mereka memiliki taste yang sama pula dalam mendesain. SUB termasuk salah satu biro arsitektur muda yang berkembang pesat di Indonesia. Digawangi oleh Agit yang setelah lulus sempat bekerja selama 3 tahun di Woha, Singapura, dan Yoga yang setelah lulus lalu bekerja di Andramatin Architect selama 6 tahun. Nama SUB yang singkat dan mudah diingat memiliki historical meaning yang sudah digunakan sejak masa kuliah sebagai nama tim. Oh, jadi, oke. Oh lanjut. Oh ini udah tentang project. Rumah Swadaya, tropis kontemporer. Karya ini mendapat penghargaan utama IAI Jakarta Award tahun 2015. Yang menarik dari rumah ini yaitu taman yang cukup luas di bagian belakang sebagai oase bagi pemiliknya untuk menikmati pemandangan alami di tengah kepungan hiruk-pikuk kota Jakarta. Terutama kamar tidur utama yang mempunyai view ke arah kolam. Sebuah kemewahan yang jarang ditemui di kawasan urban seperti Jakarta. Mantap. Kalau di episode berikutnya yang ada kata-kata setiap desain rumah, setiap bangun rumah, kalau bisa minimal tanam 1 pohon. Ya ini benefit salah satunya. Jakarta udah padat bangunan-bangunan padat, bangunan-bangunan tinggi, bangunan residental, komersial semuanya. Yang sedikit banget penghijauannya. Apalagi mungkin kalian pernah lihat kalau kalian jalan gitu ya ke lewat Tomang, terus ke Kota Tua, ke Jatinegara, Kelapa Gading, Cengkareng, atau di mana aja yang kalian tuh jarang nemuin penghijauan yang gede gitu. Kecuali taman ya mungkin emang didesain buat taman, tapi kalau setiap bangunan yang ada nggak tuh pohon di setiap bangunan? Jarang kali ya. Untuk itulah tujuan kenapa ini punya konsep punya taman di bagian belakang sebagai oase bagi pemilik. Gitu. Lanjut. Bentuk rumah berupa sebuah pelana besar yang memanjang dari depan ke belakang dengan warna abu tua. Yoga dan Agit membuat beberapa eksperimen tektonika yang cukup apik. Mantap. Oh ini detail yang di highlight mungkin. Oh ini mereka punya diagramnya. Oke ini semacam ini yang dimaksud taman di belakang ya. Oh kemudian ini dia ada eksplorasi meshing ya yang mereka study, mereka research. Data proyek.
Arsitek Muhammad Sagita dan Wigoya Nurdiansyah. Ini si Yoga dan Agit ini. Klien Hartawan Indriadi. Oke, lokasi di Jakarta. Tahun terbangun 2013, luas lahan 350 meter persegi. Fotografer Muhammad Sagita dan Putu Adi Widiantara. Oh, Muhammad Sagita ini juga fotografer kah? Arsitek dan fotografer. Oke. Oh, nih perspektif rumahnya. Sama ini kita lihat ke arah taman ya. Iya ya. Jadi oke. Ih, ini seru sih ini. Oke, coba kita baca lagi. Proyek ini berlokasi di area Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan tipologi tapak yang khas. Kafling kecil yang berlokasi di jalan sempit yang menghubungkan jalan-jalan utama. Bentuk tapak menyerupai huruf L dengan bagian depan selebar 8 meter dan bagian menyempit hingga 6 meter. Oh, ini nih. Ini 8 meter ya. Ini yang udah miring gitu sampai ini paling kecil 6 meter gitu. Beli bukunya. Kalian baca semuanya mantap jiwa. Klien menghendaki rumah baru di area sempit tersebut dengan tetap mempertahankan area kolam renang dan taman yang telah rimbun di area belakang. Oh, ini apakah pas mau dibangun udah ada pohon-pohonnya kah di tanah ini atau pas dibangun sambil nanam pohon? Tapi kalau dibaca iya sih. Oh, ya udah ada taman rimbun gitu. Jadi sebelum dibangun udah ada tamannya. Rumah swadaya diolah dengan ide rumah tropis dengan postur massa yang ramping dan bentuk atap dengan derajat sudut yang curam. Kedua sisi bangunan menyisakan ruang terbuka untuk sirkulasi udara yang baik untuk penghawaan rumah. Walaupun lebar lahan sangat minim, pemberi tugas dapat memahami dengan baik bahwa memberikan jarak dengan dinding tetangga akan memberikan kualitas udara yang baik di setiap ruang. Kalian kalau mungkin belajar di studio perancangan arsitektur buat mahasiswa, ada tapak deret dan ada tapak tunggal. Ya. Tapak deret tangan. Tapak deret ini apakah tanah tipe deret apa tipe tunggal ya di sini ya. Pemberi tugas memberikan jarak dengan dinding. Nah, iya. Ini kayaknya tipe tanah deret, tanahnya deret tuh maksudnya rumahnya berjejer nempel gitu, dinding ketemu dinding gitu ya, jadi nggak ada sekat atau nggak ada jarak. Tapi ini diperlakukan seperti tipe tunggal, ada jarak, dan ini seolah-olah dia punya jarak tertentu antara rumah sini dan rumah kanan. Mantap jiwa. Dengan tujuan memberikan kualitas udara yang baik di setiap ruang. Cross ventilation. Nice. Ruang-ruang di lantai dasar terdiri dari garasi, dapur, ruang makan, dan ruang keluarga, dan fungsi privat berupa ruang tidur tamu. Susunan ruang diurus secara linear. Area garasi dibatasi oleh pagar kawat mesh yang ditanami oleh tanaman rambat. Langsung kebayang. Atap pos jaga juga dibuat taman sehingga memberikan kesan hijau ke lingkungan sekitar. Fungsi ruang publik dan privat dipisahkan oleh teras yang juga digunakan sebagai ruang tamu yang berkesan informal. Teras ini berfungsi mengalirkan udara dari kedua sisi rumah. Ruang makan dan ruang keluarga ditempatkan di urutan terdalam agar mendapatkan view maksimal ke arah kolam renang dan taman di area belakang. Area servis ditempatkan di lantai semi basement agar memanfaatkan kontur tapak yang menurun ke area belakang. Oh, ini tanah berkontur. Oke. Lahan yang menurun ini membuat rumah ini menjadi punya privasi tersendiri. Oh, di salah satu perspektif interior yang di highlight sama si arsitek. Adem yo. Adem loh. Jadi pengen sana kalau boleh sama pemilik.
Ruang tidur utama memiliki balkon dan bukaan besar ke arah taman dalam. Ruang-ruang tidur anak ditempatkan di area depan dengan lapisan perforated metal untuk meredam panas. Area perpustakaan memiliki plafon tinggi yang memberi kesan lapangan dan terbuka. Ada ruang perpustakaan juga nih. Nih, ada di gambar. Keren loh. Ini buat orang kutu buku asik banget nih. Ya nggak harus kutu buku lah ya. Semua orang ya diharuskan memang baca buku supaya wawasan bertambah. Jangan kayaknya kalau research lewat internet zaman sekarang lewat mouth to mouth kayaknya kurang gimana gitu. Buku emang sampai sekarang tuh the best buat nge-describe ide, wawasan, dan experience. Makanya jangan males-malesan, ayo mulai kita baca buku. Minimal buku komik. Ruang belajar ditempatkan di koridor samping dengan sirkulasi udara yang didesain mengalirkan udara dingin dari bawah meja sehingga minim penggunaan AC. Rumah ini diharapkan menjadi bahasa arsitektur baru rumah tropis melalui ide desain, detail, dan material yang baru. Seperti bentukan rumah panggung pada tampak depannya, namun dengan bahasa yang baru dan lebih segar. Iya, ini karena mereka punya. Ini mungkin kali yang meshing di wall tuh kayak sebagai di bawah panggungnya gitu loh. Ya. Jadi yang masifnya tuh di lantai 2. Cool. Ini bener-bener bahasa yang baru. Oke. Masuk ke materialitas mengacu iklim. Menurut Agit dan Yoga, material tentunya harus mengacu pada iklim. Kalau di Indonesia ya iklim tropis lembab. Jadi jangan bikin rumah full kaca. Ini bukan negara 4 musim. Okay. Selain itu, rumah ini bisa berhasil karena klien mau mendengarkan. Maksudnya mendengarkan saran dan nasihat dari arsitek. Klien memiliki selera arsitektur yang bagus. Hal itulah yang membuat klien berkolaborasi baik dengan arsitek sejak usaha awal. Wow. Klien juga sudah punya keinginan spesifik, termasuk materialnya. Misalnya material teraso dan dinding expose. Atap planar rumah ini berciri tropis dengan detail talang air yang tersembunyi dari material beton. Oke, sebelumnya ini ada tulisan mana sih tulisan tadi? Klien memiliki selera arsitektur yang bagus. Klien juga udah punya keinginan spesifik. Kalau kalian pernah lihat Gramedia atau kalian punya bukunya yang mungkin judulnya setiap pemilik adalah arsitektur untuk rumahnya sendiri. Ya, jadi ini salah satu klien yang atau kita semua tuh pasti adalah ya keinginan punya rumah, punya ruang-ruang seperti apa gitu kan. Dan di sini arsitek berperan mewujudkan visi dan mimpinya setiap klien untuk mempunyai rumah dengan desain yang sesuai seleranya si klien. Tapi sih di sini tulisannya arsitek juga punya nasihat-nasihat yang bagus ya gitu. Atap planar rumah ini berciri tropis dengan detail talang air yang tersembunyi dari material beton. Kuda-kuda sekaligus dimanfaatkan sebagai plafon di area perpustakaan. Dengan bentuk yang mengecil di area belakang menyesuaikan bentuk tapaknya. Antara lantai dan dinding di area ruang belajar memiliki jarak atau gap sebesar 30 cm agar angin yang melewati kolam di bawahnya bisa masuk dengan luasa. Iya, ngebahas mengenai cross ventilation, alangkah baiknya tuh angin dikolaborasi dengan air gitu kan, apalagi angin diairin ke bawah, karena kolam kan adanya di bawah ya. Jadi sehingga tuh udara kayak lebih sejuk gitu aja, karena anginnya nyentuh air dulu. Enak dan logical. Oke. Ruang keluarga dan kamar tidur utama tidak menempel ke dinding tetangga sehingga menciptakan ruang antara yang mampu mengalirkan udara dan memberikan kualitas cahaya yang baik.
Oke. Detail jendela juga diberi gap dengan dinding bagian atasnya yang diberi siku. Detail jendela juga diberi gap dengan dinding bagian atasnya yang diberi siku agar air tidak masuk. Jendela terdiri dari 2 modul saja agar pelaksanaan menjadi lebih mudah. Nah, iya. Ini juga buat mempermudah tukang-tukang yang ngebantuin konstruksi bangunan. Pintu, jendela itu pasti udah ada kayak ukurannya, udah ada standar ukuran. Jadi buat arsitek, buat kalian yang mau masuk dunia arsitek, tentu juga aware, punya awareness yang harus tinggi, punya kepedulian juga sama tukang-tukang juga, sama yang orang-orang yang ngebantuin desain kita bisa dikonstruksi dengan baik dan dengan efisien. Gitu. Kita punya standar-standar ukuran yang memang standar internasional ya. Gitu ya. Arsitek tahu, tukang tahu, orang kontraktor tahu gitu. Klien juga harus dikasih tahu. Sambil makan tahu. Nggak, maaf itu kurang lucu. Oke. Khusus untuk jendela di area ruang keluarga dibuat detail pertemuan jendela sudut yang dapat dikumpulkan dan disembunyikan ke arah dinding. Oke. Talang tak hanya fungsional, tapi sekaligus berfungsi sebagai elemen estetis. Oh. Rumah ini berkesan happy dengan detail-detail interior seperti di bagian dapur dan lemari pakaian. Klien berekspresi dengan perabot Jawa sebagai bagian dari aktualisasi identitasnya. Salah satu yang menarik di rumah ini yaitu kamar mandi utama tidak terlihat lubang saluran yang biasanya berada di pojok. Air buangan disiasati dengan cara dilewatkan sela-sela kayu dan langsung masuk ke saluran pembuangan. Yoga dan Agit juga memanfaatkan kayu-kayu daur ulang dari rumah lama untuk elemen interior perpustakaan yang disusun secara acak untuk menciptakan rak-rak yang menarik. Oh, kayu-kayu daur ulang guys, ini perpusnya tuh. Gokil. Bukan kayu baru. Jadi nggak tebang-tebang pohon, nggak produksi kayu baru lagi. Oke. Seluruh anggota keluarga suka membaca di perpustakaan ini sehingga menjadi foyer di antara ruang tidur. Wow, keren ya. Seluruh anggota keluarga, gak hanya si klien. Keseluruhan desain rumah ini sudah dioptimal dan sudah dieksplorasi dengan sangat baik. Aku baca aja, baik banget nih projectnya. Ini ada denah. First floor plan, second floor plan, ground work plan. Oh, ini kan karena berkontur, mungkin ini bagian di bawahnya first floor plan ya. Tadi tuh yang areanya, mungkin di area bawah sini nih. Ini kalau kalian lihat, ini mungkin di sini ground plan-nya sampai pokoknya di sekitar di bawah tangga ini. Terus naik ini baru first floor yang gede ini, manjang. Terus baru lantai ini lantai 2 nih. Second floor plan. Dan kalian kalau lihat lagi diagramnya memang gini. Nih, ini seakan-akan nih ground floor plan, di sini first floor plan, second floor plan. Kita arsitek juga mesti aware banget ya soal baca denah, soal baca diagram gitu ya. Mantap jiwa. Oh, ini nih yang balkon kecil tadi tuh yang di highlight sama dia. Nih, yang melayang, keren ya. Jadi ya bangun-bangun ngelihat taman langsung, sedap banget ya guys. Oh, udah geng soal cerita dari Wiyoga Nurdiansyah dan Muhammad Sagita. Menarik sekali. Oke. Aku take break dulu, seruput kopi. Mantap. Oke, lanjut di 15 cerita arsitek muda.
Tentang siapa arsiteknya sekarang? Realrich Sharif. Oke. Tentang mutasi gen, builder designer. Ini mohon maaf ya. Ini sebenarnya aku dari dulu kurang tahu baca namanya kayak apa. Takut salah baca atau gimana. Kalian kalau udah kenal langsung beliau, tolong di kolom komentar aja atau DM saya voice message kayak atau gimana manggilnya apa. Ini dia arsitek yang salah satu yang aku kagumi. Dia juga pernah bawain seminar di kampus Untar waktu aku lagi ngambil tugas akhir gitu. Dia bawain waktu itu tuh tema tugas akhirnya itu kontekstual, dan dia ngebahas yang berkaitan dengan arsitektur kontekstual. Tuh gokil banget sih. Profil, oke. Realrich Sharif lulus dari jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 2005. Setelah lulus, bekerja setahun di Urbane Bandung dan setahun di DP Architects Singapura. Lalu dia melanjutkan pendidikannya di University of New South Wales, Australia, dan sempat bekerja di Foster and Partners di London. Hingga akhirnya memutuskan untuk mendirikan RAW, Realrich Architecture Workshop, pada 2011. Kini, selain aktif sebagai praktisi, ia juga mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Oh, UPH, my wife's alma mater. Tapi bukan arsitek, bukan. Oke, lanjut. Secara ilmiah, gen merupakan rangkaian sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi makhluk hidup. Oh, ini judul tadi kan mutasi gen. Realrich Sharif mungkin salah satu dari sedikit arsitek yang mewarisi gen builder dari para leluhurnya. Dia mampu mengombinasikan gen builder tersebut dengan sentuhan desainer. Di sini terjadi semacam mutasi genetik arsitek. Hasilnya jadilah seorang arsitek yang lengkap, yang tak hanya piawai dalam mendesain, tetapi juga sangat paham apa dan bagaimana nanti proses eksekusi di lapangan. Wow, mengkombinasikan gen dengan sentuhan desainer. Kok jadi keinget X-Men ya? Oke. Oh, enggak, beda konteks. Geanologi Realrich. Dalam ilmu fisika, ada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan, tetapi hanya bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jika ini dibawa ke dalam konteks genesis arsitek, hukum itu bisa saja menjadi berbunyi, tulisannya, arsitek tidak bisa diciptakan, tetapi hanya bisa dilahirkan. Wow. Realrich bisa disebut sebagai arsitek yang sudah memiliki gen builder sejak lahir. Dia menjadi pewaris gen builder yang telah menjadi tradisi keluarganya. Hal itulah yang membuatnya menjadi lebih peka dengan proses pelaksanaan di lapangan karena pengalaman hidupnya yang hampir selalu bergelut dengan seluk-beluk bangun-membangun. Mantap jiwa, bos. Tetapi dia bukan turunan yang pasif. Dia justru menambahnya menjadi desainer, tetapi tetap dengan dasar builder yang kuat. Bahkan dia sudah melompat ke kancah yang lebih luas, juga lebih mendalam. Realrich tak lelah mencari terra incognita atau ranah-ranah yang belum dikenal dalam arsitektur. Wow. Realrich masuk jurusan arsitektur ITB angkatan tahun 2000. Setelah lulus, sempat bekerja di Urbane selama 1 tahun, lalu berlanjut di DP Architects Singapura selama 1 tahun pula, kemudian bekerja di Foster and Partners di London, Inggris selama 2 tahun. Setelah itu, masih sempat melanjutkan studi masternya di UNSW, University of New South Wales, Australia, mengambil jurusan Urban Design. Dari bekerja di pelbagai tempat itu, dia belajar banyak tentang pertanggungjawaban dan perhitungan yang matang dalam mendesain. Baginya, struktur, mechanical, dan landscape harus bisa terintegrasi dengan baik. Hingga pada akhirnya pada 2011 dia mendirikan biro arsitekturnya yang diberi nama RAW, Realrich Architecture Workshop.
Di samping menjadi arsitek, Riris juga menjadi dosen tamu jurusan arsitektur di beberapa perguruan tinggi. Riris berusaha untuk mendirikan studio yang terbuka, tempat belajar arsitektur dari siapa saja, oleh siapa saja, untuk siapa saja. Kalian kalau pernah main ke Jakarta Barat itu, dia punya perpustakaan buat umum kalau nggak salah. Itu bisa dikunjungi oleh siapa aja. Baca-baca seputar buku-buku yang ada di itu perpus itu. Menarik banget. Baginya, maju bersama-sama adalah sebuah kemajuan yang sejati, bukan maju sendiri sementara masih ada orang lain yang masih ketinggalan di belakang. Wow, oke. Untuk menunjang prinsipnya itu, dia juga mendirikan Omah Library, sebuah perpustakaan yang selalu terbuka sebagai tempat belajar arsitektur, terutama bagi arsitek pemula dan arsitektur muda. Dengan kegiatan diskusi, bedah buku, bedah karya, bedah arsitek, workshop arsitektur, dan lain-lain. Dia juga mengagumi Antonio Gaudi, Carlos Scarpa, dan juga Henry McLean Pond. Ketiganya adalah arsitek yang menurutnya bisa menunjukkan bagaimana selera mereka dalam memperlakukan karya-karyanya. Menurut Riris, menjadi arsitek adalah 99% proses atau kerja keras, dan yang 1% adalah judgement dari orang lain. Arsitektur tak akan sempurna tanpa dinilai oleh masyarakat yang menjadi penggunanya. Mantap jiwa. Oh, di sini ditampilin sketsanya Riris. Oke, mungkin kita bisa baca House of Three Compounds, Landscape Living, ini semacam konsep diagram desain by using sketch. Kalau kita zaman sekarang pakai program software SketchUp, pakai diagram lain atau pakai di touch up pakai Photoshop, sketsa itu cara paling pertama dan cara utama dalam bikin konsep, quick concept. Dan oke. Lanjut. Rumah kotak kayu. Setahun menyembuhkan trauma. Rumah kotak kayu yang didesain oleh Riris Syarif ini berlokasi di daerah Puri Indah, Jakarta Barat. Klien berusia sekitar 70 tahun, seorang traveler yang seringkali berpergian dan terkadang Sabtu Minggu saja berada di rumah ini. Di waktu itu dia bisa berkumpul dengan anak-anaknya sehingga dia juga memerlukan tempat untuk berkumpul dengan teman-teman, communal house, yang bisa menampung hingga 80 orang dan di setiap kamar memiliki akses terhadap taman. Keinginan klien lebih cenderung pada Scandinavian style yang membumi, alami, sederhana, dan fungsional. Scandinavian style. Proses desain rumah ini memakan waktu 1 tahun, sedangkan pelaksanaan selama 1,5 tahun. Itu pun dengan membuat berpuluh-puluh maket. Wow, seru ya bikin maket. Kalian suka sih bikin maket? Dan akhirnya yang disetujui berupa simple box yang dicoak-coak. Di rumah ini ada wind tunnel atau koridor di samping selebar 1,5 sampai 2 meter. Yang juga menjadi bagian dari permainan cahaya dan bayangan. Pembagian lantai rumah ini cukup simple. Lantai 1 sebagai area servis yang di dalamnya ada instalasi untuk filtrasi air. Sedangkan lantai 2 sebagai tempat kediaman pribadi keluarga besar Wirawan. Pada intinya ini rumah yang dekat dengan lingkungan, seperti tinggal di sekitar taman. Jangan lupa setiap gambar konsep segala macam kita juga ya bisa bayang-bayangin lah, ini detailnya gimana ya, ini bakal dibangun dari apa ya gitu. Ya seenggaknya dari bikin konsep ya bisa dipertanggungjawabkan lah ya gitu. Jangan set what's this, gak bisa jawab. Oke. Bom Hiroshima datang. Oke. Pada intinya ini rumah yang dekat dengan lingkungan, seperti tinggal di sekitar taman. Rumah tinggal dengan lingkungannya yang bisa membuat klien merasa rileks, subtil, dan merasa baik. Sebuah sanctuary. Di dalamnya ada order dan sistemnya bekerja secara efektif dan efisien. Dari lahan yang seluas 450 meter persegi yang dipakai untuk landscape hampir 50%. Dang. Ini merupakan proyek pertama Riris dengan sistem water treatment, yaitu memanfaatkan air buangan untuk dipakai lagi dengan risiko hilang 3%. Untuk hal ini,
Riris belajar dari Hans Frick dengan memakai pipa 3 inch dan saringan 3 step, yaitu dengan batu, ijuk, dan sekam yang harus diganti setiap 1,5 tahun. Tempat penyimpanan air sebesar 4 meter kubik dan bisa bertahan maksimum 1 bulan. Di sini air diendapkan lalu digunakan untuk menyiram tanaman. Dalam kondisi seperti ini, arsitek harus mampu menyiasati keterbatasan teknologi. Mantap jiwa. Ketika mendesain, pada dasarnya arsitek itu niscaya merusak alam. Maka arsitek paling tidak harus berpikir bagaimana memulihkannya atau menggantinya kembali. Misalkan dengan penanaman pohon-pohon dan memperbanyak taman. Manfaatkan air hujan dan lain-lain sebagai cara agar alam tetap bisa bersiklus dengan baik meskipun sudah berdiri bangunan. Oke. Pada dasarnya arsitek itu merusak alam. Maka arsitek paling tidak harus berpikir bagaimana memulihkannya atau menggantikan kembali. Ini mungkin siapa ya yang ngomong ya? Pak Eko Prawoto atau yang lain ya? Yang ngomong gini, arsitek itu kalau dia nggak bisa menyelesaikan satu isu atau satu masalah, at least bangun jangan nambah masalah gitu. Ibaratnya ini udah satu masalah, kalau ini nggak bisa diselesain setelah didesain, jangan nambah masalah gitu. Ini cool banget, awesome. Oke, ini gambar perspektif kota apa tadi, kota kayu. Rumah kota kayu. Oke. Arsitek Riris Syarif, tim perancang. Tim Bambang Priyono, Tatyana Kusumo, Miftahuddin, Nurdayat, Triwardana, Suryanaga, Anton Suryanto, Andang Trihamdani, Emi Ulfah, Randy Abimanyu. Kontraktor, ada kontraktor O Plus Workshop, Sudiatmiko dan Singgi Suryanto. Ada supervisor, Endang Syamsuddin. Struktur by John Juhaidi. Tahun terbangun 2013, terus yang foto Erik Dinardi. Mau ketemu dong sama fotografernya. This is the full image. Gile. Cool. Oke, sekarang nyawamu di tangan tukangmu. Widih. Bagi Riris, material merupakan sarana eksplorasi yang penting bagi arsitek. Baginya, para tukang itulah yang sebenarnya master builder sejati yang bersinggungan langsung dengan material di lapangan. Membahas rumah ini tentu tak lepas dari bare minimalis. Ya, bare minimalis menjadi presiden yang penting untuk rumah ini. Tukang-tukang yang dipakai untuk proyek rumah ini sebagian besar dari bare minimalis. Arsitektur telah menjelma sebagai industri atau craftsmanship yang harus bekerja lebih cepat dengan hasil yang makin bagus. Rumah ini diberi nama rumah kota kayu karena memang banyak memakai material kayu dengan jenis kayu yang bermacam-macam. Di proyek ini, Riris menggunakan 6 jenis kayu, yaitu kayu ulin, merbau, bangkirai, termo, jati, dan engineer plywood. Kayu termo merupakan kayu asal Kanada, Amerika Utara yang biasanya digunakan untuk fasad, yang bila digosok, maka uratnya keluar, dengan harga sepertiga dari harga kayu jati. Dalam pandangan Riris, tukang harus dibayar harian, bukan borongan, karena arsitektur membutuhkan waktu, bukan pekerjaan instan. Terutama untuk proyek-proyek residensial, tukang diharap berhati-hati dalam bekerja dengan sepenuh hatinya sebagai sebuah carpentry. Kita sebetulnya punya tukang-tukang yang sejajar dengan para tukang Jepang, cuma belum menangani proyek yang sekelas mereka. Arsitek Indonesia memang sedang sibuk mencari-cari identitas. Ini memang perlu sebagai tracing spirituality. Kita berada di posisi antara barat dan timur, dengan resiko tercabik-cabik kolonialisme. Kita berada di tengah pusaran dan dengan itulah arsitek harus menentukan sikap, berani bergerak di atas pusaran itu. Pusaran antara timur yang bernuansa spirituality dan simplicity, serta barat yang berdasar kemajuan industri dan teknologi yang kompleks. Oke, wait. Maaf, tadi ada telepon. Oke.
Pusaran antara timur yang bernuansa spirituality dan simplicity, serta barat yang berdasar kemajuan industri dan teknologi yang kompleks. Seperti dikatakan Yuswandi Salia, pertemuan antara modernisme dan tradisionalisme yang telah menjadi isu besar dalam masalah representasi arsitektural. Salia tahun 2003. Pada akhirnya menjadi paradoks. Kita berada di antara complexity dan simplicity, dan memang itulah identitas kita. Kita mau tidak mau harus melakukan kompromi berdasar tradisi dan sekaligus selalu berinovasi. Jadi, arsitek membuat perubahan-perubahan baru. Meski tanpa membuat yang baru, paradoksal juga bukan. Jadi, arsitek membuat perubahan-perubahan baru, meski tanpa membuat yang baru, paradoksal juga bukan? Tuh, ditanya tuh. Dalam suatu kesempatan, Riris pernah berkata, "Saya sudah membaca hampir 500 profil arsitek dari seluruh dunia. Jika ada yang mengklaim membuat yang baru, itu rasanya omong kosong saja." Kalian kalau pernah ngunjungin, nggak tahu ya, ada tulisan di rumah siapa gitu, di dunia ini tidak ada lagi yang original. Kalian kalau tahu silakan komen di kolom komentar. Oke. Arsitek sebetulnya sebuah pekerjaan berkreasi dari yang sudah ada, karena apa yang kita buat pada dasarnya sudah ada sebelumnya. Menurutnya, para arsitek mestinya bisa belajar dari seniman rupa asal Cina bernama Yue Minjun, yang dalam karya-karyanya selalu bertemakan menertawakan diri sendiri. Arsitek harus bisa melakukan self-criticism, kritik terhadap diri sendiri, atau bahkan menertawakan dirinya sendiri juga. Hahaha. Hahaha. Is this official word in this book or any others book? Oke. Oh, ini masih rumah kotak kayu. Ini interiornya. Ini bisa kalian lihat ya. Banyak kayak tekstur kayu dari 6 jenis kayu. Oh, di sini juga ada denahnya. Denah ground floor plan, first floor plan, second floor plan. Iya nih Pak, masuk garasi, terus naik tangga, cocok, masuk sini, ketemu ruang tamu, mantap jiwa. Oh, udah gengs. That's all tentang Real Rich Syarif. Menarik banget. Oke, jadi it's all about making konsep, kolaborasi dengan klien, ya itu juga mesti diperhatiin. Dan sekali lagi, mungkin udah dibahas di episode sebelumnya yang saya baca dari arsitek Agus Samsudin kalau nggak salah, di mana dia hanya punya tukang-tukang yang berpengalaman untuk bisa berkolaborasi mendesain bangunan, tapi jarang pakai gambar teknisnya, gambar kerja atau gambar apa. Ini juga kolaborasi dengan tukang yang juga sangat penting bagi arsitek gitu. Mantap jiwa. Terus juga pemilihan material juga harus di aware sama setiap arsitek yang ada, terutama di Indonesia. Ya karena kan kalian asal dari Indonesia. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah terus pantengi buku 15 cerita arsitek muda karya Bang Anas Hidayat yang dipublish oleh Imaji Books. Mantap jiwa.